Alhamdulillah Bu Fani baik. Bagaimana kabar Bu Fani sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Ansi. Nah, kali ini kita akan melakukan pra observasi untuk kegiatan coaching kali ini. Nah, ini adalah Ibu Asi, guru produktif mata pelajaran Mayok di SMK Negeri 1 Ketapang. Dan saya sendiri sebagai coaching, saya Sri Panjaliska Putri dari CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Ketapang. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Jadi saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Jadi tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita lakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Asi. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi kali ini? Ya, terima kasih Bu Fani. Untuk materi yang saya ajar itu Bu Fani, saya punya dua tujuan. Yang pertama, agar nanti murid itu bisa mengidentifikasi mengenai bukti transaksi mengenai penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua tentunya untuk siswa itu bisa mengentry transaksi penjualan kredit ke aplikasi komputer akuntansi. Jadi lebih fokus ke penjualan kredit ya Bu Asi ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi kali ini? Ya baik, untuk area yang perlu saya kembangkan untuk peserta didik itu ada dua Bu Fani, di aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya berharap bahwa ketika dalam proses pembelajaran nanti mereka sudah melakukan kegiatan, berdiskusi dan sebagainya, itu mereka bisa meningkatkan pengetahuan. Dari mereka melihat video, kemudian dari mereka membaca, meningkatkan literasi, kemudian nanti juga ada diskusi dan presentasi. Nah, kalau dari keterampilan tentunya saya harapkan mereka bisa meng-MD. Jadi dari pengetahuan itu Ibu Asi menggali potensi peserta didik dari proses meng-entry jurnal ke dalam aplikasi komputer. Ya. Kemudian untuk keterampilan dilihat dari segi praktikumnya Bu. Ya, praktikum lainnya ya Bu Asi ya. Kemudian pertanyaan yang lanjutan itu rancangan pembelajaran di dalam kelas seperti apa? Jadi saya mempunyai rancangan, tentunya pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Fani. Kemudian nanti bisa dibagi per kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Kan ada 3 gaya, ada audiovisual, kemudian ada kinestetik. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi juga nanti saya mau menerapkan pembelajaran KSE, sosial emosionalnya. Kemudian model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning. Kemudian nanti metodenya saya menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi. Jadi menggunakan kode pembelajaran problem based learning ya, PBL ya Bu Asi ya. Betul. Ya. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Ya, rencananya insya Allah di lusa Bu Fani, di hari Rabu. Jadi saya berharap pembelajarannya bisa berjalan lancar di jam pertama sama jam kedua Bu. Di kelas berapa itu Bu? Di kelas 12 angka 1 Bu. Oh iya, jadi gunakan kelas 12 angka 1 ya, pas pelajaran. Nah, jadi di sini menginformasikan kegiatan pembelajaran setelah melakukan observasi. Jadi nanti saya setelah melakukan pra-observasi, saya akan melakukan kegiatan observasi nanti di dalam kelas ya. Berarti kita akan ketemu lagi hari Rabu. Jam pertama ya Bu Asi ya. Jam pertama dan kedua ya di kelas. Berarti nanti saya langsung ke lab night saja. Boleh. Jadi setelah itu baru nanti kita melakukan fase observasi. Ya, untuk fase observasi nanti kita didampingi oleh PP atau pengajar kampus. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira
Apa yang dapat Ibu rasakan dari percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah Bu Fani berkat adanya percakapan ini, observasi ya Bu Fani ya. Jadi saya merasa bahwa saya itu merasa siap nanti untuk diobservasi. Jadi dengan perbincangan ini, bincang ini, jadi kan Ibu bisa menanyakan saya apa sih tujuannya, apa yang harus saya siapkan, bagaimana strategi yang akan saya lakukan, kemudian apa harapan saya untuk siswa gitu. Jadi lebih saya merasa mudah-mudahan saya bisa lebih siap lagi untuk observasi. Alhamdulillah ya Mas ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran nanti kegiatan dalam supervisi kalian menjelang. Ya, terima kasih Bu Aziz atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ice breaking ini sedikit berbeda tapi masih seperti kemarin masalah tepukan, tapi sekarang berbeda. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, berarti tepuknya 1 kali. Kalau ada kata tepuk 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tidak ada kata tepuk, berarti tidak usah tepuk. Jadi konsentrasi. Kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil materi penjualan kredit. Bagian penjelasan saya berikan ke Mona Lisa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini kelompok kami yang menjelaskan kembali tentang materi penjualan kredit. Langsung saja teman-teman pada materi ini, yaitu materi penjualan kredit, kita mengisi pada modul sales and sales yang dimana sebenarnya cara mengisi dokumen ini sama seperti cara mengisi dokumen-dokumen lainnya, tetapi yang berbeda ini merupakan suatu penjualan kredit yang artinya pada bagian menunya kita tidak mengisi P2D-nya karena ini bukan merupakan penjualan tunai tetapi merupakan penjualan secara kredit. Nah, pada menunya yaitu sales and sales, kita di sini mengisi customer, pertama customer yang dituju, kemudian nomor faktur, tanggal terjadinya transaksi yang ada pada dokumen, kemudian customer PO diisi kembali dengan nomor faktur juga, yaitu selanjutnya kita isi dengan jumlah barang yang kita jual, harga per barangnya berapa. Modul yang sudah disiapkan, kira-kira menurut kalian itu dokumen berapa yang merupakan transaksi penjualan secara kredit? Angkat tangan, kemudian langsung jawab. Dokumen 16. Oke, silakan. Yang kemarin saya lakukan, nah sekarang di tahap pasca observasi. Nah, saya didampingi oleh teman rekan sejawat saya, Ibu Asih Sundari. Beliau dari SMK Negeri 1 Ketapang. Apa kabarnya, Bu Asih? Alhamdulillah baik Bu Fani. Bu Fani apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana hari ini? Ya, lebih baik dari kemarin sih Bu, alhamdulillah. Jadi tujuan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi kegiatan proses supervisi kemarin dan memberikan umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, gimana perasaan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, Bu Asih? Ya, Bu Fani, kemarin setelah melakukan kegiatan observasi supervisi dari Bu Fani kemarin di lab komputer, alhamdulillah lebih lega Bu Fani. Sebenarnya kemarin karena dengan mau disupervisi agak deg-degan, jadi setelah disupervisi lebih lega, apalagi kemarin sudah dilakukan praobservasi, jadi saya merasa lebih siap ketika sudah waktunya untuk melakukan supervisi begitu. Jadi kita sudah melakukan rangkaian dari prak, observ, dan sekarang adalah pasca observasi. Nah, apa boleh disebutkan kembali area apa saja yang menjadi fokus pengembangan dalam proses pembelajaran yang Ibu Asih lakukan kemarin? Ya. Tentu saja boleh Bu Fani. Jadi kemarin area pengembangan yang saya ingin observasi itu ada 2 Bu Fani. Yang pertama ada pengetahuan. Jadi di pengetahuan itu saya harapkan murid bisa mengidentifikasi dokumen-dokumen transaksi dan menu-menu untuk mengentry transaksi penjualan kredit.
Kemudian yang kedua dari aspek keterampilan. Nah, karena kami belajar di praktikum, jadi saya harapkan murid itu bisa mengentry transaksi penjualan kredit kepada menu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi area pengembangan yang dalam proses pembelajaran yang Ibu Asih lakukan itu sudah dari pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai ya Bu Asih ya. Ya, dari area pengembangan tersebut apa sudah tercapai atau ada hal-hal baik lainnya yang terjadi Bu Asih? Ya, alhamdulillah Bu Fani sesuai dengan rancangan kemarin, apalagi sudah dilakukan praobservasi, alhamdulillah dua aspek tersebut sudah tercapai sesuai harapan saya. Nah, ada hal yang menurut saya menambah kebaikan itu Bu Fani. Jadi ternyata dari rangkaian penjelasan, kemudian murid sudah melakukan praktikum, ternyata tanpa mereka sadari mereka itu pernah melihat bentuk nyata yang sehari-hari mereka melihat. Mereka pernah membeli dari toko, ternyata oh itu kalau dari toko itulah bentuk faktur penjualannya, itu bukan. Jadi lebih ke real dia. Iya, betul. Nah, dari skala 1 sampai 10 ada di mana posisi ketercapaian Bu Asih sekarang? Ya, alhamdulillah sudah di posisi 8 Bu Fani, jadi saya harapkan saya bisa lebih meningkatkan itu di posisi yang lebih tinggi. Ya, alhamdulillah ya Bu Asih ya, sekarang dari kemarin dan sekarang ada perubahan meningkat. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran yang Ibu Asih lakukan kemarin? Ya, tentu saja Bu Fani, karena saya mengajarnya secara praktikum, apalagi kami menggunakan alat komputer, tentu ada beberapa kendala yang saya hadapi. Nah, ada kemarin sekitar 2 orang murid itu ketika harusnya mereka mengerjakan praktikum, ternyata komputernya itu dalam proses update. Nah, karena kan di lab kita itu koneksi ke internet, jadi memakan waktu atau membutuhkan waktu sekian menit untuk mereka proses ke dalam praktikumnya. Jadi kendalanya itu lebih ke jaringan ya Bu Asih ya. Kemudian apa hal-hal yang menjadi rencana atau strategi ke depannya yang perlu dilakukan? Ya betul Bu Fani. Jadi saya harapkan ini menjadi rencana saya ke depan dalam proses penilaian. Tadi aspeknya ada pengetahuan dan keterampilan, saya lebih mau meningkatkan dalam rubrik penilaian. Kemudian dari materi-materi yang saya sampaikan agar keterampilan mereka dan pengetahuan mereka lebih meningkat, bisa saja saya carikan referensi lebih banyak lagi video. Kemudian saya mau meningkatkan dari segi aspek pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian kalau masalah dari alat tadi, saya harapkan saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teknisi agar lebih lagi mempersiapkan alat untuk praktiknya. Jadi dukungan dari rekan sejawat, siswa dan pihak sekolah juga ya Bu Asih ya. Kemudian kalau boleh tahu kapan waktu untuk memproses meningkatkan sesuai rencana Ibu Asih ini? Saya harapkan Bu Fani secepatnya, kalau bisa saya mau mempraktekkan rencana atau aksinya itu di pertemuan berikutnya. Ya, semoga terrealisasi dengan baik ya Bu Asih ya. Amin. Nah, sekarang alhamdulillah kegiatan pasca observasi kita sudah kita lakukan dari pra sampai observ dan lanjut ke proses pasca observasi. Semoga dari beberapa rangkaian ini menambah wawasan bagi kita untuk melakukan coaching klinik supervisi akademik dan merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Dan tetap semangat ya Bu Asih ya. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.